Mbak berikan contoh ya. Siapa yang bisa aja ini, siapa yang bisa silakan berikan contoh dengan mengetik ya. Saya bisa Pak. Nah, ya. Nah, kayaknya masih berpikir ya. Masih berpikir. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau apa itu saja di sini ya. Kita lanjutkan dulu. Yang tadi kan sudah saya berikan contoh. Sambil Anda berpikir kita lanjutkan terlebih dahulu ya ke bagian berikutnya. Sekarang kita masuk kepada kegiatan belajar kedua ya. Kegiatan belajar yang kedua, informasi pesan dan makna ya. Kegiatan belajar dua, pesan dan makna antara wadah dan isi ya. Oke, ini ada yang oke Mbak Prima ya. Sebelum kita masuk kepada kegiatan belajar dua, coba Prima ya. Ya, coba ya. Yang ini ya, yang ada ah ah oke, kita ambil coba kita ambil poinnya satu-satu dulu. Useful ya. Kemudian nilainya atau valuable ya. Ya. Ah. Hmm. Oke, kita tinggalkan dulu ya. Itu contoh yang diberikan sama Prima ya. Eh, ya mungkin yang lain juga sudah bisa ya memberikan contohnya. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita belajar dua. Informasi tidak lain adalah makna dari simbol-simbol komunikasi ya. Dengan kata lain, informasi adalah makna pesan. Contoh, belajar pangkal pandai. Ini adalah pesan di mana maknanya perlu belajar bila ingin pandai ya. Belajar itu mungkin saja membaca, membuat ringkasan dan lain-lain. Nah, ini coba menurut Anda apa sih makna belajar itu? Ya, di sini kan contohnya belajar itu kan bisa Anda berarti membaca gitu kan. Membuat ringkasan itu juga belajar ya. Nah, coba yang lagi online sekarang, coba ini Chris ya. Ya, apa menurut Anda makna belajar itu apa sih? Makna belajar itu apa sih? Ya, bisa. Makna belajar itu apa sih? Nah. Hah? Oh. Gini.
Oh ya, gini. Di sini kan contohnya belajar pangkal pandai, ya. Ini kan dengan kata lain informasi adalah makna pesan. Contohnya pesannya belajar pangkal pandai. Ini adalah pesan, ya. Saya garis bawahi, belajar pangkal pandai ini adalah pesan, ya. Nah, maknanya apa? Maknanya perlu belajar bila ingin pandai. Nah, belajar itu berarti Anda bisa membaca, bisa membuat ringkasan dan lain sebagainya. Nah, saya minta pendapat Anda, menurut Anda makna belajar itu apa? Gitu. Oke, seperti mencari contoh-contoh kan juga belajar, ya. Mengerjakan soal latihan itu kan juga belajar. Nah, oke, masih mikir ya, Grace masih mikir, nggak apa-apa ya. Masih mikir. Nah, seandainya di sini ada pesan dengan kata tolong gitu, ya, tolong gitu, pesannya tolong. Nah, maknanya apa bagi Anda ini? Nah, ya, misal ada pesan tolong gitu kan. Nah, coba apa maknanya sama Anda? Oh ya, benar nih Prima, butuh bantuan ya. Ya. Nah, kemudian ada pesan lagi, misal lampu merah menyala. Maknanya apa? Atau ini yang kehidupan Anda sehari-hari, ada seseorang yang mengerdipkan mata, mengerdipkan sebelah mata kepada Anda. Itu maknanya apa? Ya, itu pesan. Maknanya apa? Nah, Anda jelaskan ya. Coba Anda tulis ya. Misal di sini misalnya ada pesan tolong gitu, maknanya mungkin butuh bantuan atau orang terkena musibah gitu kan. Kemudian lampu merah menyala. Ini kan pesannya. Maknanya apa? Nah, kemudian misalnya ada pesan lagi, orang yang mengedipkan mata sebelah kepada Anda. Lah, maknanya apa? Coba Anda tulis ya. Coba Anda tulis ya.
Ya, oke ya, sudah memberikan contoh. Ini misalnya hemat pangkal kaya itu pesan ya. Maknanya katanya jangan boros ya, jangan boros ya. Kemudian ini ada prima lagi, jadi seperti pesan Pak SBY katanya 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Maknanya menurut dia, jadi kalau bikin jangan banyak-banyak biar nggak pusing nanti mengatur ekonominya. Ya boleh ya, itu maknanya. Itu jawaban dari Anda ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya, jadi yang perlu disadari adalah satu pesan bisa ya bisa mempunyai makna berbeda dari satu individu ke individu lainnya, karena makna pesan berkaitan erat dengan masalah penafsiran yang menerima ya. Ini seperti tadi, kita orang yang mengedipkan matanya, mungkin dia versinya si Grace ini, jangan bilang rahasia katanya kan. Itu penafsiran si Grace. Mungkin aja orang lain menafsirkan, wah ini ada niat lain dari orang ini gitu loh ya. Mungkin dia ingin dekat dengan Anda. Nah, makanya di sini perlu disadari bahwa suatu pesan bisa mempunyai makna berbeda dari satu individu ke individu yang lainnya, karena makna pesan berkaitan erat dengan masalah penafsiran penerimanya ya. Contoh di sini kan, mendung ini akan berbeda maknanya bagi orang ya. Contoh di satu sisi gitu kan, mendung maknanya bagi seorang petani itu yang akan memasuki musim tanam ya, dia gembira ya. Gembira karena akan ada hujan ya, dan masuk lagi musim tanam ya. Itu mendung. Tetapi bagaimana dengan orang lain, misalnya pegawai gitu kan, pegawai kantor gitu kan, ini dianggap sama dia membebani ya, bukan makna yang menggembirakan bagi dia, tapi yang tidak menggembirakan, karena mereka harus mempersiapkan alat bantu ya, seperti payung, jas hujan ya. Nah, makanya di sini ya perlu disadari bahwa pesan mempunyai makna yang berbeda dari satu individu ke individu yang lainnya ya. Kemudian juga ada pendapat yang lain, oh mendung belum berarti hujan ya. Ya boleh juga ya. Maknanya bagi orang lain, oh ini mendung aja belum tuh hujan ya. Tapi bagi petani yang sangat menunggu hujan gitu kan, kayak mendung, wah senang sekali dia. Tapi bagi seorang karyawan kantor gitu kan, yang aktivitasnya tiap hari berangkat pagi pulang sore gitu kan, wah melihat mendung, wah dia harus menyiapkan yang lebih nih. Nah, kemudian yang ada lagi pihak ketiga, wah ini walaupun mendung tidak berarti hujan gitu loh ya. Nah, kemudian ini perlu ditambahkan lagi ya, masih poin yang tadi ya, masih poin pesan dan makna antara wadah dan isi. Perlu tambahkan juga bahwa media adalah pesan ya. Medium is message. Jadi media sendiri adalah pesan. Ya, contohnya ya. Misal ya, kemana-mana Anda pergi membawa buku-buku yang tebal ya kan. Kemana-mana bawa buku ya. Ke pasar bawa buku, ke keramaian bawa buku, kemudian sering bawa majalah yang berbahasa asing gitu kan, sehingga dilihat orang ya dan ingin menunjukkan bahwa Anda itu sosok
seorang yang terpelajar atau intelek, ya. Atau contoh yang lain, ya, Anda memakai baju yang rapi, ya, kemudian bermerek lagi, ya, dan terkenal, otomatis kan, bermerek dan terkenal. Maknanya apa? Ya, Anda ingin masuk pada kalangan masyarakat kelas atas, ya, ya kan, dengan penampilan yang rapi terus, pakai baju yang mahal-mahal, yang bermerek gitu kan, yang terkenal gitu kan. Nah, Anda ingin menunjukkan atau menunjukkan bahwa Anda itu ingin masuk pada masyarakat kelas atas. Itu medium yang berfungsi sebagai pesan, atau media adalah pesan. Dalam bahasa Inggrisnya medium is message. Ya. Dua contoh tadi. Satu, dengan membawa buku tebal-tebal, membawa majalah berbahasa asing, koran yang berbahasa asing, ya, seolah-olah Anda ingin menunjukkan bahwa Anda itu seorang terpelajar atau intelek, ya. Yang kedua, dengan berpakaian rapi, kemudian pakaian yang bermerek dan mahal, setelah terkenal, Anda ingin berikan kesan atau maknanya Anda ingin masuk kepada kalangan menengah atau masuk kalangan masyarakat kelas atas. Dua contoh. Ya, sekarang coba Anda berikan contoh yang lainnya, ya. Berikan contoh yang lainnya. Nah, coba Anda berikan contoh yang lainnya, ya. Coba ini Fitri, ya. Fitri masih bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya, Fitri? Coba Anda berikan contoh medium is message, atau media adalah pesan. Ya. Saya berikan tambahan satu lagi, ya. Ada seseorang kemana-mana bawa solder, bawa avometer, bawa obeng, bawa tespen, ya. Ini maknanya apa? Dia menunjukkan bahwa dia itu ahli elektronik atau mekanik, ya, atau dia itu adalah teknisi, ya, teknisi elektronik, ya. Maknanya seperti itu, ya. Ingin tampil seperti itu, atau ingin masuk, atau orang mengira atau menganggap dia seorang teknisi elektronik gitu kan. Nah, coba Anda berikan contoh yang lain. Oke, karena Dik, ya. Kini ada jawaban dari Grace, ya. Grace kemana-mana selalu bawa handphone, membuktikan bahwa orang tidak bisa lepas dari komunikasi dengan orang-orang terkait, misalnya karena dia adalah seorang manajer katanya kan. Boleh juga misalnya kemana-mana dia bawa tablet gitu kan, bawa tablet, bawa iPad gitu kan, kemudian bawa handphone gitu kan, kemudian dia berkomunikasi terus, kemudian informasi terus, ya,
seolah-olah dia menunjukkan dia seorang manajer, ya boleh ya. Itu adalah medium is message, ya. Media itu adalah sebuah pesan, ya. Oke. Nah, ini ya. Saya cek satu lagi nih. Saya cek ini. Coba ini. Coba kita ya. Kita coba masih bisa dengar suara saya enggak ya? Ambil saya lihat dulu ada ya. Bisa? Gimana? Ya? Ya? Ini media adalah pesan, ya. Media itu adalah pesan, ya. Oke, Mbak, kita pikir dulu ya. Kita berikan kesempatan yang lain dulu ya. Di sini adalah media adalah pesan atau medium is message, ya. Jadi contohnya sudah banyak tadi ya. Sudah diberikan juga sama Grace juga. Kemudian Prima memakai pakaian bermerek. Tadi saya berikan contoh misalnya seorang ya, kemana-mana Anda pergi membawa buku yang tebal, koran yang berbahasa Inggris, majalah yang berbahasa Inggris ya. Nah, semua media tersebut menunjukkan atau bermakna bahwa Anda ingin tampil sebagai sosok pelajar atau intelek. Kemudian contoh kedua juga saya berikan bahwa Anda selalu tampil rapi dengan memakai baju yang bermerek, baju yang terkenal. Itu maknanya Anda ingin masuk pada kalangan masyarakat kelas atas. Ya, kemudian ada lagi contoh dari Grace ya. Nah, oke, saya rasa ini Anda paham ya. Yang kuncinya itulah media adalah pesan. Ya. Seperti buku itu adalah media, surat kabar itu adalah media, baju itu adalah media. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan kembali ya. Kemudian yang makna tentang makna ya. Makna tentang makna. Upaya untuk menjelaskan makna misalnya terlihat dengan diterbitkannya dua buku, Meaning of Meaning dan Understanding. Tapi menurut Fisher lebih sedikit dari apa yang ditawarkan judulnya. Ya. Artinya judulnya itu terlalu terlalu wah gitu, tapi isinya tidak seperti itu ya. Itu menurut Fisher. Nah, kemudian pada tahun 1993 Broadback seperti dikutip oleh Fisher membantu merumusan 3 macam makna ya. Makna pertama ya, makna referensial, yakni makna suatu istilah mengenai objek, pikiran, ideal atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah itu. Misal, istilah kendaraan. Ya. Istilah kendaraan pasti merujuk kepada mobil, motor, sepeda dan lain-lainnya. Ya. Bahkan kuda, ya. Bahkan kuda kan karena kata-kata kendaraan ya. Bahkan kuda ya
bahkan kuda. Artinya sesuatu yang dapat ditumpangi dan membawa penumpang pada jarak tertentu. Ya, jadi misalnya istilahnya kendaraan gitu kan, itu bisa merujuk pada mobil, motor, sepeda dan lain sebagainya. Ya, itu adalah makna referensial. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dua makna yang menunjukkan arti suatu istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep yang lain. Ya. Ini misalnya ya, sebelum yang tertulis di slide itu ada contoh yang lain, misalnya phlogiston ya, yang dicontohkan Fisher dulu digunakan untuk menjelaskan proses pembakaran. Suatu benda bisa terbakar jika ada phlogiston. Tetapi sejak ditemukannya istilah oksigen, phlogiston tidak digunakan lagi untuk menjelaskan proses pembakaran. Ya. Kemudian contoh yang lain, istilah perang dingin ya, kini tidak dipakai lagi setelah blok timur runtuh. Ya. Banyak istilah yang menjadi tidak berarti lagi setelah ditemukannya kesalahan pada konsep yang lama ya. Dulu waktu blok timur ya masih kuat ya, adanya fakta Warsawa, NATO gitu kan ada istilahnya perang dingin ya, perang dingin. Tetapi setelah blok timur runtuh nggak ada lagi istilah tersebut ya, atau tidak dipakai lagi ya istilah perang dingin tersebut. Ya, itu yang kedua. Kemudian makna intensional ya, yakni arti suatu istilah atau lambang tergantung pada yang dimaksudkan oleh si pemakai dengan arti lambang itu. Ya. Manis bagi Anda adalah khas. Begitu juga dengan teman Anda. Mungkin ya, manis bagi saya itu berbeda dengan manis ya, dengan manis yang Anda atau khas atau kriteria Anda ya. Pahit bagi saya belum tentu sama ya, pahitnya dengan apa yang Anda maksudkan gitu loh ya. Contoh ya, mungkin ya, manis buat saya itu manis tapi agak-agak sedikit ada rasa asam-asamnya dikit ya, itu saya katakan manis karena khas saya gitu. Tapi begitu Anda tidak ya. Nah, makanya di sini makna intensional itu arti satu istilah atau lambang tergantung pada apa yang dimaksudkan oleh si pemakai dengan arti lambang tersebut. Contoh yang lain, ya. Contoh di sini di modul bisa Anda lihat juga. Di sini disebutkan jeruk Garut itu manis. Ya. Mungkin manis yang dimaksud tanpa campuran rasa asam. Tetapi kawan Anda atau teman Anda boleh jadi yang diartikan manis mengandung sedikit rasa pahit. Ya. Agak-agak sedikit, ya. Itu yang dimaksud dengan makna intensional ya. Kemudian
lanjut yang punya teori makna. Kapan sih makna itu muncul ya? Kemudian makna muncul ketika sign mengacu ke sebuah objek. Kemudian timbul tanda tanya lagi, apa sih yang dimaksud dengan sign? Apa sih yang dimaksud dengan objek? Ternyata ya, ternyata sign itu adalah dapat berupa kata, tulisan, simbol maupun isyarat. Sedangkan objek adalah mengacu kepada benda, ide, atau konsep. Ya, jadi kemudian kita lanjutkan lagi. Dari beberapa studi tentang makna dan teori, maka Littlejohn ya di sini Littlejohn menyimpulkan bahwa makna memiliki dimensi ya. Menyimpulkan 3 dimensi. Dia menyimpulkan 3 dimensi. Dimensi pertama dinamakan dengan dimensi referensi, yang berarti bahwa secara jelas kata-kata dan simbol yang lain dipakai untuk menunjukkan objek, situasi, kondisi atau pernyataan ya. Simbol huruf S ya. Simbol huruf S disilang menunjukkan makna dilarang berhenti ya. Simbol huruf P ya menunjukkan makna tempat parkir ya. Simbol huruf P disilang menunjukkan dilarang parkir di sini misalnya. Kemudian kata gembira menunjukkan suasana hati yang gembira. Kemudian yang kedua, dimensi experiential. Artinya artinya apa?